Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Rahma Anindita, spesialis anak. Kali ini kita akan membahas mengenai rubrik melek stunting, memasyarakatkan menu lengkap dan minum susu pertumbuhan cegah stunting. Bunda dan ayah tahu bahwa stunting adalah isu nasional, sehingga kita harus punya tips and trik supaya anak-anak terbebas dari stunting. Hari ini saya akan membahas bagaimana kiat-kiat khusus untuk menghadapi anak-anak yang sulit makan. Tentunya problem anak sulit makan akan menjadi problem sehari-hari yang dihadapi oleh ayah bunda di rumah. Yang pertama tipsnya adalah memberikan makanan rumah yang tentunya sehat, baik untuk makanan sehari-hari maupun makanan selingan. Yang kedua, selalu tawarkan jenis makanan yang baru. Terkadang makanan baru itu perlu waktu 10-15 kali untuk anak-anak bisa menerima makanan tersebut, sehingga ayah dan bunda harus telaten dan rajin untuk memperkenalkan makanan baru tersebut. Kemudian, jika memberikan makanan yang baru, maka ayah dan bunda harus memberikan makanan tersebut dengan makanan yang disukai oleh anak-anak. Kemudian yang keempat, ayah bunda harus menghindari asumsi, nggak boleh ngejudge ya anak-anaknya, oh anakku nggak suka makanan A, anakku nggak suka makanan B, karena pada dasarnya setiap anak akan melewati fase di mana dia harus melewati semua makanan yang baru. Kemudian selanjutnya bunda dan ayah bisa memberikan finger food sehingga anak-anak bisa berlatih untuk memasukkan makanan tersebut ke mulutnya sendiri. Selanjutnya, kalau anak-anak sulit atau menolak makanan itu harus sabar ya, dan itu merupakan suatu hal yang wajar karena itu adalah suatu bentuk mencari perhatian, suatu bentuk protes, sehingga ayah dan bunda tidak perlu panik, cukup kembali ke rule yang di atas dan dicoba untuk beberapa makanan baru yang mungkin anak-anak bisa tertarik. Kemudian yang terakhir, jangan lupa jangan pernah memaksa anak-anak untuk makan karena itu akan menimbulkan trauma dan dia akan mengalami gangguan untuk menerima makanan baru yang lain, seperti itu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke komposisi makanan yang baik untuk balita. Yang pertama, protein hewani dan nabati diberikan sejak usia 6 bulan. Jadi bunda dan ayah jangan khawatir untuk memberikan anak-anaknya start dengan protein hewani ataupun protein nabati. Kemudian telur, daging, dan ikan harus diberikan dalam keadaan yang matang. Tidak boleh diberikan dalam kondisi yang mentah ataupun setengah matang. Kemudian yang ketiga, pemberian jus buah tidak disarankan untuk anak-anak berusia di bawah 1 tahun. Yang keempat, madu diberikan setelah anak usia 1 tahun. Yang kelima, pastikan alat-alat masak yang digunakan seperti talenan, kemudian panci, itu betul-betul bersih dan bebas dari kuman. Kemudian yang kedelapan, perhatikan kebersihan tangan dan peralatan dalam mempersiapkan MPASI. Terakhir, minyak, mentega atau santan dapat digunakan sebagai penambah kalori. Nah, selanjutnya kita beralih ke susu pertumbuhan. Salah satu asupan nutrisi yang tidak boleh dilewatkan anak-anak dalam masa pertumbuhan adalah susu. Selain memberikan gizi dan nutrisi yang seimbang, susu pertumbuhan sangat penting untuk melengkapi asupan harian. Dengan catatan yang diberikan bukan kental manis ya, tetapi susu pertumbuhan. Komposisi dalam kental manis sebagian besar mengandung gula, sehingga kental manis tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi untuk pertumbuhan anak. Mari beralih ke susu pertumbuhan untuk melengkapi gizi balita kita. Yang terakhir, kita membahas mengenai strategi makan yang sehat untuk bayi dan balita. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jangan menyerah untuk memperkenalkan jenis makanan baru. Yang kedua, matikan TV, komputer, dan gawai saat jam makan berlangsung. Yang ketiga, batasi pemberian jus buah. Yang keempat, tawarkan selingan sehat di antara waktu makan jika akan terlihat lapar. Yang keenam, berikan sebagai variasi pilihan rasa dan jenis makanan sehat untuk anak. Yang ketujuh, waktu makan bukanlah hanya tentang makanan, tetapi berkomunikasilah dan berinteraksilah dengan anak-anak. Yang terakhir, jangan paksa makan untuk anak-anak. Sekian tips dari saya, semoga kita semua melek stunting, memasyarakatkan menu lengkap dan minum susu pertumbuhan cegah stunting.
Stop stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.